Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan dari mata kuliah ilmu pendidikan di bab 3, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan, oleh saya sendiri Taufik Mirza Putra dan juga Nabila Fauzia. Yang akan menjelaskan dari sini yaitu sebabnya adalah yang pertama yaitu landasan pendidikan, yang kedua yaitu asas-asas pendidikan, yang ketiga yaitu permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan, yang keempat yaitu pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Dan untuk yang pertama yaitu landasan pendidikan yang akan dibacakan oleh dan juga dijelaskan oleh Nabila Fauzia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan sendiri adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan atau studi pendidikan. Dan fungsi dari landasan pendidikan sendiri adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan di Indonesia menurut Fuad Ihsan. Yang pertama yaitu landasan ideal. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang bersusila, yang cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pendidikan nasional adalah sistem kelembagaan yang bertanggung jawab atau pengembangan dan pelestarian sistem kenegaraan Pancasila dan juga kebudayaan nasional. Dapat disimpulkan bahwa landasan ideal pendidikan nasional Indonesia yaitu adalah Pancasila. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Pendidikan nasional Indonesia didasarkan atas landasan konstitusional atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi, yang ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 32 berbunyi bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang terakhir yaitu dalam landasan konstitusional ada pembukaan UUD 1945. Dapat dilihat bahwa pemerintah yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional sendiri bagi pembangunan negara, termasuk pendidikan, yaitu dari ketetapan MPPR tentang GBHN. GBHN disebut landasan operasional karena memberikan garis-garis besar mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan juga negara yang sesuai dengan cita-cita. Berikut ini ada beberapa ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Yaitu yang pertama TAP MPRS nomor 27/1969 bab 2 pasal 3. Yang kedua TAP MPR nomor 4/MPR/1973.
Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978. Selanjutnya itu ada Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 2 pasal 4 mengenai tujuan pendidikan. Lalu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengenai fungsi pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ada landasan pendidikan yang diperlukan di Indonesia. Itu ada 7. Yang pertama itu landasan religius. Dalam pendidikan Indonesia, seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu itu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Uus Rusawandi menjelaskan bahwa agama tidak bisa berhenti pada tahap informatif atau pengetahuan, tapi juga harus bersifat aplikatif. Maka bagi seorang pendidik tidak boleh hanya menyuruh muridnya untuk menghafal saja, untuk menghafal segalanya yang berkaitan dengan agama tanpa adanya pengaplikasian, karena akan sangat membosankan bagi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apa itu pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan tersebut, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu ada landasan kultural. Landasan kultural sendiri merupakan landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lainnya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Selanjutnya itu landasan sosiologis. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut yang akhirnya akan menghasilkan suatu budaya yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Landasan sosiologis pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses interaksi antar pendidik dengan peserta didik, antara generasi satu dengan generasi lainnya. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan yang dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap-tahapan usia. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Pengetahuan tentang psikologi diperlukan oleh dunia pendidikan karena dunia pendidikan menghadapi peserta didik yang unik, dilihat dari segi karakteristik perilaku, kepribadian, sikap, minat,
motivasi, perhatian, persepsi, daya pikir intelijensi, fantasi, dan berbagai aspek psikologis lainnya yang berbeda antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Yang terakhir yaitu ada landasan ilmiah dan teknologi. Istilah ilmu atau ilmu pengetahuan dapat bermakna kumpulan informasi, cara memperoleh informasi serta manfaat dari informasi itu sendiri. Ketiga sisi ilmu tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang proporsional dalam penentuan bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar dan calon pakar iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dan dalam perwarisan iptek, tapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu sendiri. Selanjutnya itu yang bagian kedua, asas-asas pendidikan yang akan dipaparkan oleh Saudara Taufik. Saudara Taufik, saya persilahkan. Terima kasih untuk dari Nabila Fauzia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya akan menjelaskan asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan menurut Umar Tirta Raharja pada tahun 2008, dan di situ memiliki tiga jenis asas menurut Umar Tirta Raharja. Di antaranya yaitu yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani ini dikembangkan oleh Dr. Anders RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dan juga pada awalnya itu merupakan salah satu dari asas tahun 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan tanggal 3 Juli tahun 1922. Dan untuk asas belajar sepanjang hayat, yaitu untuk mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan dua dimensi. Dua dimensi yaitu pertama, dimensi vertikal, keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dan yang kedua, dimensi horizontal, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Untuk asas selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Maksud dari asas kemandirian dalam belajar ini, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator atau motivator. Terima kasih. Dan untuk bagian yang ketiga, yaitu permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan.
yang akan dijelaskan oleh saudara kita Nabila Fauzia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama yaitu ada yaitu masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Saat ini masih banyak sekali kecenderungan bahwa peserta didik terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi tersebut, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada peserta didik. Bahkan saat ini tidak jarang peserta didik yang dijadikan objek komunikasi oleh seorang guru. Akibat hal tersebut, arus komunikasi cenderung satu arah dan rendahnya umpan balik dari peserta didik. Jadi saat guru menerangkan, saat guru menjelaskan, itu kadang saat ditanyakan atau saat kita menanyakan materi, jarang sekali ada umpan balik. Dan komunikasi yang sedemikian itu memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri, dan mereka itu lebih bergantung kepada informasi yang diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu yang kedua, masalah peranan pendidikan. Dengan adanya pendekatan komunikasi satu arah yang cenderung digunakan oleh pendidik saat ini, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Sering sekali seorang pendidik, apakah itu orang tua, guru, atau dosen, itu menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dan serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Pada era saat ini, yaitu era komunikasi, sumber informasi datangnya banyak sekali, maksudnya itu dari segala arah itu banyak sekali informasi yang datang, tidak hanya dari sekolah atau sejenisnya, tapi juga bisa dari media massal seperti televisi, radio, koran, bahkan dari internet. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua, guru, atau dosen pun ketinggalan informasi dibanding peserta didik. Sehingga dengan demikian, seorang pendidik itu harus mendorong peserta didiknya untuk mencari informasi sendiri yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Yang terakhir yaitu ada masalah tujuan belajar. Tujuan belajar itu belum cukup untuk dibagi learning to know atau belajar untuk mengetahui, dan learning to do atau belajar untuk melakukan itu belum cukup dijadikan tujuan belajar. Oleh karena itu, kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul lainnya. Dari hal tersebut, tujuan belajar perlu diperluas dengan learning to live together dan learning to be. Sehingga dengan demikian, apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja, bahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya itu yang bagian 4, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan, yang akan dijelaskan oleh Taufik Mirza. Monggo silakan. Untuk yang keempat yaitu pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Nah, jadi kan yang tadi udah kita bahas. Nah, di 3 bagian itu. Nah, sehubungan dengan permasalahan yang sudah kita hadapi tadi dalam penerapan asas-asas pendidikan. Nah, di situ kita perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan asas-asas pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pengembangan penerapan asas-asas pendidikan di sini
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengembangkan komunikasi 2 arah, dan yang kedua menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Dan untuk yang ketiga yaitu mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, dan learning to be, dan juga learning to live together. Saya akan menjelaskan satu persatu dari upaya-upaya permasalahan tersebut. Untuk yang pertama, mengembangkan komunikasi 2 arah. Mengembangkan komunikasi 2 arah di sini, seorang guru itu harus mengembangkan komunikasi 2 arah. Supaya apa? Untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Nah, jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan respon di setiap permasalahan yang diberikan oleh seorang pendidik atau juga seorang guru. Semisal kayak ada pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, terus si siswa ini supaya dia tidak mendengar saja, jadi dia juga memberikan respon seperti saya sudah paham Bu. Nah, seperti gitu. Dan untuk yang kedua yaitu menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Maksudnya dari di sini itu adalah fasilitator sebagai penyedia layanan. Misalnya memberikan kasus atau memberikan pertanyaan yang harus dipecahkan atau didiskusikan kepada suatu kelompok. Informator sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Seperti halnya dia memberi informasi, informasi yang untuk belajar kita bersama. Terus juga di sini ada motivator. Motivator di sini bertujuan untuk memberi motivasi kepada peserta didik. Memberi motivasi agar peserta didik tetap semangat dalam belajar atau dalam belajar mengajar bersama kita. Terus yang selanjutnya organisator di sini sebagai pendidik itu membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada. Dia akan menjadi organisasi di situ, mengorganisir peserta didiknya gitu. Untuk yang bagian ketiga yaitu mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, di sini kan ada 4 tuh ya. Nah, di balik ini itu semua ada penjelasannya juga. Nah, penjelasannya itu yang A, learning to know. Learning to know di sini yang dimaksud itu belajar mengetahui. Pendidikan itu pada hakikatnya itu adalah usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang telah dibutuhkan dan juga berguna bagi kehidupan. Itu bagi kita semua. Nah, gitu. Kalau untuk belajar untuk mengetahui ini, dalam prosesnya itu tidak sekedar mengetahui pelajaran saja, namun untuk mengimplementasikannya, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator, sebagai penjelas yang memberi penjelasan di dalam pelajaran tersebut. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan learning to know. Dan untuk yang kedua, yang B, learning to be, yaitu belajar melakukan sesuatu. Belajar melakukan sesuatu di sini, pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu itu ya kita berproses belajar itu. Tidak hanya langsung setelah belajar, setelah praktek belajar mengajar itu udah kita kasih ajarin, kita kasih tahu, kita jelasin. Dia tidak hanya bisa paham saja, tapi dia harus bisa melakukan sesuatu, menerapkannya di kehidupan masyarakat gitu. Dan di sini juga bisa meningkatkan kompetensi serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai kita, sikap kita juga bisa berubah, penghargaan kita dapat, perasaannya juga kita bisa dapat, dan juga kemauan untuk berbuat atau merespon apa yang telah kita dapat dari guru tadi yang sudah dijelaskan. Terus yang ketiga atau C, learning to be, yaitu belajar menjadi sesuatu. Belajar menjadi sesuatu di sini
penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Nah, di sini belajar menjadi sesuatu, kita dididik itu untuk menjadi diri sendiri kita, apa yang kita inginkan. Misalnya, kita pengen menjadi dokter, yaitu harus kita kembangkan apa yang telah kita dapat. Nah, dari praktikum kita, kayak praktikum fisika atau tentang obat-obatan kimia, itu juga harus kita pelajari. Supaya apa? Itu kan bakal menjadi proses untuk kita menjadi diri kita sendiri, apa yang ingin kita gapai ke depan. Nah, hal ini tuh sangat erat sekali kaitannya dengan bakat kita, minat pengembangan fisik, kejiwaan kita. Misalnya kayak kita pengennya jadi editing video, itu harus kita pelajari apa bakat kita yang kita alami, yang kita punya. Bakat saya bisa di fisika. Kembangkan. Kita kira tidak bisa jadi dosen, jadi guru gitu. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Nah, belajar untuk hidup bersama di sini itu kita itu harus bisa membiasakan diri itu kita hidup bersama. Seperti kita saling membantu, saling menghargai sesama teman, sesama masyarakat kita yang di sekitar kita. Kita juga bisa bergaul, terbuka, jangan taunya kita sedikit-sedikit sombong. Ya, paling tidak salam, senyum, sapa gitu. Itu yang juga kita harus terapkan. Dan juga memberi dan menerima masukan apa yang diperlukan dari sekolah tersebut. Semisal kita memberikan saran, gimana Pak? Ini misalnya kalau kita tambahkan komputer agar sekretaris dari sekolah kita lebih baik, atau kita membuat komputer Pak, beli komputer untuk apa? Untuk siswanya nanti supaya lebih mudah dalam hal mengetik, dalam hal Microsoft Word atau Microsoft Excel gitu. Jadi di situ kita mm, harus hidup dengan bersama lah gitu. Dan untuk yang selanjutnya, di balik itu semua ada upaya pengembangan dalam penerapan asas-asas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini juga ada pengembangannya itu dalam penerapan asas-asas pendidikan ini. Nah, itu juga dilakukan oleh pemerintah loh. Nah, di sini akan saya kasih tahu, akan saya beritahu ada empat, ada empat jenis. Antara lain, yang pertama yaitu pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Untuk yang kedua yaitu pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang keempat yaitu pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya bangsa. Nah, dari sini yang sudah kita jelaskan tadi, kita akan mendapatkan kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan. Jadi asas-asas pendidikan itu terdiri dari Tutwuri Handayani, belajar sepanjang hayat dan juga belajar mandiri. Terus juga anak didik itu dalam asas belajar sepanjang hayat bukan berarti anak didik yang selalu membutuhkan pendidikan dalam belajar. Nah, jadi anak didik itu atau juga siswa yang telah kita didik itu bukan berarti dia itu selalu kita kasih, atau juga dia bukan berarti itu dia selalu membutuhkan pembelajaran, sedikit-sedikit belajar, sedikit-sedikit belajar, tidak. Melainkan semua orang yang ingin belajar itu ya ingin seumur hidupnya, ya gitu. Jadi bukan berarti dia harus ngeluh gitu. Dan sedangkan asas kemandirian dalam belajar di sini menekankan pada proses belajar yang harus mandiri dan tidak selalu tergantung dengan orang lain. Ya, dia di balik itu
harus bisa menerapkannya di kehidupan dia atau kepada masyarakat apa yang telah dia dapat. Bukan cuman dia hanya belajar mandiri saja, tidak. Melainkan dia harus bisa berbuat apa yang akan dia lakukan ke depan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok ini, Taufik Mirza Putra dan Nabila Fauzia. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.